Selamat berjumpa. Salam belajar, membaca, mendengar, dan melihat. Pada hari ini, kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Apakah yang menyebabkan kedua pemain silat dapat melakukan gerakan berbagai macam jurus silat? Untuk menjawabnya, kita akan coba belajar melalui beberapa tayangan berikut. Perhatikan video berikut. Bagaimana pendapatmu? Apakah mobil bergerak? Apakah orang di atas mobil juga bergerak? Berubahkah posisi mobil terhadap pohon-pohon dan benda-benda yang ada di sekitarnya? Berubahkah posisi orang terhadap pohon dan juga benda-benda yang ada di sekitarnya? Berubahkah posisi orang terhadap mobil yang dinaikinya? Berdasarkan peristiwa tersebut, kita dapat melihat bahwa posisi mobil berubah terhadap pohon dan benda-benda yang ada di sekitarnya, dan juga posisi orang terhadap pohon dan benda-benda yang di sekitarnya. Tapi posisi orang tidak berubah terhadap mobil yang dinaikinya, sehingga dikatakan bahwa mobil dan orang tersebut bergerak terhadap pohon dan benda-benda yang ada di sekitarnya, tapi orang tidak bergerak terhadap mobil yang dinaikinya. Berdasarkan hal tersebut, lalu apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu objek terhadap suatu titik acuan. Kalau kita menggerakkan tubuh kita, apakah yang menjadi syarat agar organ tubuh kita itu bergerak? Cobalah duduk dan taruh salah satu lengan bawahmu di atas pangkuan dan gerakkan lengan bawahmu untuk menyentuh pundak. Mengapa kalian bisa menggerakkan tangan tersebut? Coba raba, ada apa saja yang di lengan kalian? Kalau kita raba lengan kita, maka ternyata yang menggerakkan lengan kita itu adalah otot. Sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Di lengan kita juga ada tulang sebagai tempat melekatnya otot. Sekaligus tulang itu yang dapat menyebabkan lengan kita itu dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Kemudian di antara dua tulang yang kita gerakkan tersebut, ternyata juga ada sendi. Jadi, syarat agar organ tubuh kita dapat digerakkan, yaitu harus ada otot, tulang, dan sendi. Marilah kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari otot. Dalam tubuh kita ada 3 macam otot, yaitu otot polos atau disebut otot visceral, yaitu otot yang menyusun organ dalam, seperti contohnya ginjal, usus, pembuluh darah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Otot ini yang melekat pada rangka, sehingga otot ini disebut juga dengan otot rangka. Yang ketiga adalah otot jantung, yaitu otot yang menyusun dan menggerakkan organ jantung. Gerakan ciri-ciri dari ketiga otot tersebut
Kita dapat membedakannya seperti pada tabel berikut. Kalau kita perhatikan bahwa ciri fisik antara otot lurik mirip dengan otot jantung. Perbedaannya hanya terletak pada otot lurik tidak bercabang, sedangkan otot jantung bercabang. Namun berdasarkan cara kerjanya, maka otot jantung lebih mirip dengan otot polos karena bekerja di luar kesadaran, serta lambat dan tidak mudah lelah. Selanjutnya, tulang atau rangka. Tulang atau rangka memiliki fungsi yang pertama, memberikan bentuk dan mendukung tubuh. Kemudian yang kedua adalah melindungi organ dalam, sebagai contohnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Kemudian yang ketiga adalah tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif. Kemudian yang keempat adalah tempat pembentukan sel darah, yaitu pada sumsum merah dan sum kuning tulang. Apabila dilihat dari strukturnya, tulang itu tersusun atas peristium, kemudian sumsum tulang, ada tulang kompat, tulang spons, dan juga pembuluh darah. Kemudian berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang, tulang pipih, tulang pipa, dan tulang pendek. Ya, ulang, tulang panjang atau tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Disebut tulang pipih karena memang bentuknya pipih atau tipis. Misalnya tulang penyusun kubah otak. Kemudian disebut tulang pipa atau tulang panjang karena bentuknya panjang dan berlubang di tengahnya. Atau panjang tulang itu lebih besar daripada diameter tulang. Contohnya tulang lengan, kemudian tulang paha, juga tulang jari-jari. Disebut tulang pendek karena bentuknya pendek atau panjang tulang itu lebih kecil daripada diameter tulang. Misalnya tulang penyusun pergelangan tangan. Yang berikutnya disebut tulang tidak beraturan karena bentuknya memang tidak beraturan. Misalnya tulang belikat dan juga ruas tulang belakang. Tulang juga dapat dibedakan berdasarkan struktur penyusunnya, yaitu dilihat dari matriks dan sel tulang penyusunnya. Dengan strukturnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan atau cartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan, matriksnya banyak mengandung zat perekat atau kalsium, serat, serta sel tulang rawan atau kondrosit. Sedangkan tulang keras itu tersusun oleh matriks yang banyak mengandung zat kapur dan fosfor, dan juga sel tulang keras yaitu osteosit. Tulang pada tubuh manusia akan menyusun rangka. Susunan rangka manusia itu terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, kemudian rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala atau tengkorak itu dibedakan menjadi kubah otak dan tulang wajah. Kubah otak tersusun oleh beberapa tulang seperti tulang ubun-ubun, tulang dahi, dan sebagainya yang melindungi otak. Sedangkan tulang wajah tersusun oleh tulang rahang, tulang pipi, tulang hidung, dan
tulang-tulang ini yang akan membentuk wajah kita. Kemudian rangka badan itu tersusun oleh tulang dada, tulang belakang, tulang rusuk, dan lain-lainnya yang membentuk badan kita. Sedangkan rangka anggota gerak itu terdiri dari anggota gerak atas atau yang kita sebut tangan, dan anggota gerak bawah yang biasa kita sebut kaki atau tungkai. Di sana tulang tadi tersusun, kalau tangan yang ada tulang lengan atas, ada tulang lengan bawah yang terdiri dari dan pengumpil, ada jari-jari dan beberapa tulang yang lain. Dan juga pada tulang kaki ada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang jari-jari, dan sebagainya. Agar dapat menyusun sebuah rangka, tulang yang satu akan berhubungan dengan tulang yang lain. Hubungan antar tulang itu disebut sendi. Hubungan antar tulang tadi bisa memungkinkan terjadinya gerakan, tapi bisa juga tidak terjadi gerakan apapun. Sendi berdasarkan geraknya itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada sendi sinartrosis, kemudian sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Sinartrosis itu adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Misalnya sendi antar tulang penyusun buka otak. Amfiartrosis itu adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Misalnya sendi antar tulang rusuk. Kemudian diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Sendi diartrosis ini dibedakan menjadi 5. Ada sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan bebas ke segala arah. Misalnya sendi antara tulang lengan atas dengan belang bahu. Kemudian ada sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Misalnya sendi antar tulang lengan atas dengan lengan bawah. Sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan berputar. Contohnya hubungan antara ruas tulang leher yang pertama atau tulang atlas dengan ruas tulang leher yang kedua atau tulang pemutar. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan gerakan ke 2 arah, seperti halnya pelana kuda. Contohnya yaitu sendi antara tulang penyusun ibu jari dan tulang penyusun pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser ini memungkinkan gerakan hanya bergeser. Misalnya tulang-tulang pada pergelangan tangan. Sistem gerak pada manusia seringkali juga mengalami gangguan dan kelainan. Ada beberapa gangguan dan kelainan pada sistem gerak pada manusia. Antara lain ada rickettsia, osteoporosis, artritis, fraktur atau fraktura, kemudian lordosis, kifosis, dan juga skoliosis. Rickettsia atau yang dahulu sering disebut dengan rakitis adalah gangguan yang terjadi pada anak-anak akibat kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D ini dapat mengakibatkan penyerapan kalsium dan fosfor terganggu, sehingga pengerasan tulang juga akan terganggu, sehingga tulang tumbuh membengkok karena tidak mampu menahan beban tubuh. Akibatnya kaki membentuk huruf X atau huruf O seperti tampak pada gambar.
Kemudian osteoporosis. Osteoporosis ini disebut juga dengan rapuh tulang atau keropos tulang. Osteoporosis dapat terjadi karena berkurangnya massa tulang pada orang dewasa karena proses pembentukan tulang kurang aktif. Penyebab kurangnya massa tulang adalah kurangnya kalsium dan mineral penyusun tulang lainnya, serta menurunnya sintesis protein jaringan ikat kolagen penguat tulang. Gangguan berikutnya adalah artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Umumnya berupa infeksi pada sendi sehingga cairan sendi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ini biasanya akibat dari infeksi bakteri dari penyakit kelamin. Penderita penyakit ini biasanya juga akan mengalami kerusakan tulang rawan sendi. Salah satu contoh bentuk artritis ini adalah rematik. Selanjutnya, fraktur atau fraktura atau disebut patah tulang. Ini merupakan keadaan tulang yang patah akibat mengalami benturan keras, misalnya karena kecelakaan, jatuh, dan sebagainya. Ada dua jenis fraktur, yaitu fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Disebut fraktur tertutup jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Sedangkan disebut fraktur terbuka apabila ujung tulang yang patah itu menembus kulit. Ada juga gangguan atau kelainan tulang, khususnya pada tulang belakang, akibat kebiasaan yang kurang baik atau kebiasaan yang salah, yaitu ada yang namanya lordosis. Apabila tulang belakang di bagian pinggang itu melengkung berlebihan ke depan, seperti gambar nomor 3. Atau ada juga yang namanya kifosis, yaitu tulang belakang di bagian dada itu yang melengkung ke belakang secara berlebihan. Ini menyebabkan seseorang menjadi bungkuk. Yang ketiga adalah skoliosis. Apabila melengkungnya tulang belakang itu ke arah samping seperti gambar yang paling kiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang rangka pada hewan. Hewan itu melakukan gerakan khas sesuai dengan habitat serta adaptasi fisiologi maupun morfologinya. Sebagai contohnya, ikan karena hidupnya di air maka alat geraknya berupa sirip dan tubuhnya itu berbentuk streamline atau torpedo. Ini yang akan membantu ikan bergerak lebih leluasa di dalam air dan dapat melawan arus. Kemudian burung. Burung ini memiliki alat gerak berupa sayap dengan tulang yang ringan tetapi kuat, sehingga burung ini dapat bergerak lebih leluasa di udara. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami gerak. Meskipun gerak pada tumbuhan ini tidak begitu tampak dan tidak dapat kita lihat. Berdasarkan rangsangannya, ada 3 macam gerak pada tumbuhan, yaitu ada gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak mesionom. Disebut gerak endonom atau juga gerak spontan adalah gerak tumbuhan yang tidak memerlukan rangsang dari luar atau tidak diketahui penyebab keluarnya.
Rangsangan pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sebagai contoh adalah gerak siklosis, yaitu gerak sirkulasi sitoplasma pada daun Hydrilla verticillata. Yang berikutnya adalah gerak higroskopis. Ini merupakan gerak tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya adalah membukanya sel anulus pada sporangium tumbuhan paku pada saat mengeluarkan spora. Kemudian ada gerak esionom. Gerak esionom itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak esionom itu dibedakan menjadi 3. Ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme itu merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan yang tidak pindah tempat. Jadi ini bukan gerak pindah tempat. Gerak tropisme itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada beberapa gerak tropisme, antara lain biotropisme, apabila rangsangannya berupa gaya gravitasi. Ada gerak hidrotropisme, apabila rangsangannya berupa air. Stigmotropisme itu adalah gerak kalau rangsangannya berupa sentuhan, misalnya pada tumbuhan yang merambat. Kemudian ada fototropisme, yaitu gerak dengan rangsangan berupa cahaya. Seperti dilihat pada gambar itu kecambah, tumbuhnya mengarah ke arah datangnya cahaya. Juga ada gerak kemotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh bahan kimia, misalnya aja pupuk, akar akan menuju ke pupuk. Kemudian ada gerak taksis. Gerak taksis ini merupakan gerak pindah tempat. Dan ini gerakannya bisa mendekati atau menjauhi arah rangsangan. Jadi arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada 2 contoh, yaitu gerak kemotaksis dan fototaksis. Disebut gerak kemotaksis karena ini dipengaruhi oleh bahan kimia. Contohnya itu adalah gerak inti sel serbuk sari, yaitu ada inti bulu sari dan atau inti vegetatif dan 2 inti generatif. Kalau dilihat pada gambar itu nomor 2 itu adalah inti vegetatif, kemudian yang nomor 3 dan 4 itu adalah inti generatif 1 dan 2. Inti serbuk sari tadi akan masuk ke dalam bakal biji yang terdapat dalam bakal buah dan nanti akan membuahi inti sel telur yang ditunjukkan nomor 1 dan juga inti kandung lembaga yang ditunjukkan oleh nomor 5. Itu adalah contoh gerak kemotaksis. Gerak fototaksis itu yang dipengaruhi oleh faktor cahaya, misalnya nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tanaman yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan, dan ini merupakan gerak yang tidak pindah tempat. Gerak nasti bisa berupa gerak niktinasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, maupun nasti kompleks. Gerak niktinasti itu dipengaruhi oleh rangsangan berupa gelap. Contohnya menguncupnya daun asam atau daun kacang-kacangan pada malam hari. Sedangkan gerak fotonasti
itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh faktor cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa ketika terkena cahaya. Seismonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh getaran. Contohnya menguncupnya daun putri malu ketika kita sentuh. Ini karena getaran dari sentuhan kita. Yang berikutnya adalah termonasti, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada saat musim semi, yaitu ketika suhu udara hangat, maka bunga tulip yang merupakan bunga khas negeri Belanda ini akan mekar. Dan yang terakhir adalah nasti kompleks. Ini merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya ada suhu, ada cahaya, ada kadar air atau kelembapan dan sebagainya. Yaitu misalnya pada membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang sistem gerak pada makhluk hidup, baik itu sistem gerak pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini dapat kita pahami dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Sampai